Halo semuanya, balik lagi di Juru Kemudi. Nah, kali ini kita akan review Daihatsu Ayla Matic tahun 2014 warna silver. Nah, video kali ini disponsori oleh GoFresh, permen tipis pertama di Indonesia. Selamat menonton video. Jadi, Daihatsu Ayla adalah salah satu LCGC awal-awal ya, 2014. Terus kita kilas balik salah satu mobil yang paling laris, tapi kita ngomongin desain luar dulu. Nah, itu yang bikin kayaknya banyak yang milih itu apa sih. Nah, kita kulik ya dengan perspektif zaman sekarang ya. Nah, kita dari bawah ya, dari bawah. Nah, di ini nih, si Ayla ini tuh udah ada fog lampnya, terus ada chrome ya, ada aksen chrome, terus si grill tengah ini ada warna hitam, bolong, terus ada lapisan chrome di frame-nya juga. Nah, kalau ngelihat ini look-nya kayak apa sih? Teman-teman lihat Mini Cooper yang baru-baru nih. Mini Cooper yang baru-baru nih modelnya mirip-mirip kayak gitu semua. Jadi tebal, agak trapesium gitu. Ya ginilah kurang lebih gitu. Nah, buat lampunya ini ya masih multi reflektor halogen biasa gitu ya. Ini lampu utama, lampu kota, lampu sen gitu ya. Terus kita lanjut ke tengah yuk, sini. Nah, di sini tuh ada logonya Ayla ini. Beda ya, kayak logo pesawat luar angkasa ya. Nah, terus naik ke mesin. Nah, di mesin tuh teman-teman kalau lihat dia tuh ada kayak tonjolan trapesium gini. Nah, itu menurutku jarang ada yang notice, tapi ini bagus banget ya. Kayak unik, kalau dilihat dia tuh oh ya unik juga ya. Gitu. Nah, lanjut ke ini ada kecerutannya, ada dua, kiri kanan, ada wipernya kecil, terus udah nggak ada apa-apa lagi karena ini original ya. Kita lanjut ke ini deh, spek ban. Nah, spek bannya masih ori, jadi pakai 175 65 ring 14. Ini masih ori, velgnya banyak pakai Dunlop, terus depan belakang sama, depan udah cakram ya. Nah, terus kita ke spion nih, teman-teman. Di spion ini dia udah ada repeater spionnya lagi. Jadi lebih safe lah ya. Terus di sini ada aksen chrome dari depan sampai belakang panjang. Nih. Panjang, terus handle-nya juga chrome. Ini bawaan juga nih. Handle pintunya chrome depan belakang. Terus ada talang air yang ini solid banget nih, kayaknya asli official dari Daihatsu ya. Ada air lah depan belakang. Bawaan juga. Terus ke belakang yuk. Nah, di sini teman-teman, ini rem belakang tuh masih tromol, jadi ya yang ingat di LCGC zaman dulu juga kayaknya yang masih wajar-wajar aja lah. Terus ini tangki bensinnya di sebelah kiri. Nah ya, nggak ada apa-apa lagi ya, kita langsung ke belakang. Nah, di belakang tuh ada spoiler bawaannya sama stop lamp. Terus kacanya nggak ada wiper belakang ya, jadi polosan gini, nggak ada defoggernya juga. Terus ini ada Toyota nih, yes. Daihatsu, terus ada Ayla, terus ada Astra Daihatsu, terus ini yang tipe X ya. Nah, tipe X. Nah, lampunya kayak gini teman-teman ya. Jadi sama aja, masih jadul-jadulan, maintenance-nya gampang. Terus bumpernya kayak gini, bersih juga. Terus ada sensor mundur, sensor parkir ke belakang. Nah, ini kuncinya adalah selalu terpakai karena satu, ini handle tidak bisa dibuka langsung dari sini. Jadi bukanya dari kunci, via kunci atau tuas yang dari depan. Tuh, jadi ya kurang lebih kayak gitulah ya. Terus lubang knalpot di sini ya, lubang knalpotnya di sini sebelah kanan. Terus ada plat nomor. Nah ya, simpel gitu aja. Kita lihat antenanya juga di pilar yang kanan. Jadi kayak antena zaman dulu yang bisa di pilar A yang kanan. Seret. Nah, gitu aja. Kita nggak usah lama-lama, langsung lihat interiornya seperti apa. Let's go. Oke, permisi. Kita coba interiornya ya teman-teman ya. Jadi ini saya juga pertama kali naik Ayla. Kuncinya kebetulan seperti ini. Kuncinya misah karena patah. Kalau teman-teman lihat kayak film zaman dulu ada Voltron tuh, robot-robot yang kepisah-pisah tuh. Nah, kayak gini kuncinya. Kuncinya kayak gini ya BTW ya. Jadi masih standar. Kita ngomongin door trim ya, atau daun pintu sebelah kanan. Nah, kosong, melompong, nggak ada apa-apa, warnanya hitam.
handle-nya warna chrome gini, lumayan vokal ya, pemanis lah. Terus buat tombol-tombolnya ini yang auto cuman sini doang, driver doang. Ada auto window ya, terus ada ini buat hand grip. Nah, di sini di bawah ini buat jajan-jajan bisa. Terus ada ya satu botol sama ada speaker lagi. Udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, kita lanjut ke sini ya, si area driver ya. Di area driver tuh ada sun visor tapi nggak ada cermin apalagi lampu. Terus kisi AC nih bulat. Jadi bisa banyak ini sudutnya kalau bulat gini. Bulat, terus ada pengaturan spion udah elektrik tapi belum retract elektrik ya. Terus ada lubang lagi di sini, lubang kecil nih buat naruh-naruh dompet, naruh-naruh kartu-kartu bisa lebih dari cukup. Nah, di bawahnya lagi sini itu ada buat kita tuas kap mesin gitu di sini. Nah, terus di bawah sini di kanan saya ini ada tuas bagasi sama tuas bensin. Jadi bagasi belakang bukannya lewat tuas sama pom bensin. Terus speedometernya simpel teman-teman ya, pada seperti zaman dulu nih kayak gini. Jadi ada RPM, speedometer, terus ada warning, terus ada kecepatan, ada jarak tempuh, MID-nya di sini, ada auto tripnya ya. Nah, ada kilometer, ada tripnya, ada AVG-nya dan lain-lain. Gitu. Terus sebelah kanan ada ya lampu sen, lampu kotar dan lain-lain. Terus yang kiri buat wiper. Terus setirnya kayak gini ya. Nah, klaksonnya seperti ini ya suaranya. Terus dia belum ada airbag-nya dan belum tilt sama teleskopik, jadi udah fix. Joknya kayak gini, nih. Joknya fabric, kayaknya dari dulu sama ownernya juga diganti juga awet-awet aja. Ya agak kotor dikit tapi nggak apa. Nah, oke, kita lanjut ke area tengah ya teman-teman. Nah, di area tengah ini ada lampu baca Trio 1, terus ada spion yang belum bisa anti glare, jadi walaupun manual tapi belum bisa. Terus di sini ada entertainmentnya nih, ada AC yang agak beda ya, ini kotak-kotak kayak AC-nya Avanza Xenia tapi yang kiri kanan udah modern. Terus ini ada head unitnya, bawaannya integrated-nya, jadi masih original. Terus ada lampu hazard, ada putar-putaran AC yang kalau kata orang kayak kompor gas ya, jadi kayak kompor gas ini. Gitu. Nah, di bawah lagi ada power outlet nih. Terus ada wadah kecil lagi buat naruh-naruh KTP segala macem. Nah, di sini ada 2 bottle holder, tapi sama ownernya buat naruh uang sama, nah ini teman-teman ya, GoFresh ya. Sponsor kita nih, asik sponsor kita. Nah, gitu. Terus balik lagi ke persneling, nah atau di transmisi dia ada PRND432, jadi untuk tanjakan. Udah matic loh, lumayan lah ya. Kita mundur deh ke belakang. Nah, di belakang sini ada handrem. Terus udah plong, nggak ada apa-apa lagi, cuman ada satu lagi nih buat naruh kaos kakinya yang punya. Nih, gitulah. Terus kita lanjut ke area penumpang ya. Di sini ada, wow, udah banyak sekali wadah-wadahnya. Lumayan kayaknya. Sorry. Udah nggak ada apa-apa lagi. Joknya kayak gini ya. To be more detail tentang joknya. Model pocong kalau orang-orang bilang. Ya enak sih, lumayan jok kayak gini tuh sebenarnya adem. Terus ada sun visornya yang Asian value, bahkan dari dulu sampai sekarang masih dipasang, belum dicopot. Ini udah umurnya ini plastik yang rare ini, jadi udah lebih dari 10 tahun. Gitu. Handle pegangan tangannya ada di kiri doang, yang kanan nggak. Yuk kita langsung di row kedua ya, kita coba ya kayak apa. Oke, let's go. Oke. Kita coba di row yang kedua. Sorry ya teman-teman, banyak nyamuk. Nah nih, mobil kecil, row keduanya lega banget. Nah depan ini settingan nyetir saya segitu aja, terus belakang ini masih lega, luas banget. Terus ya cuma ada saku doang sih, ada saku.
Terus joknya ini full ya, nggak dipisah-pisah ya. Joknya full gini, terus area kanan juga sama, cuman ada handle pintu, power window, terus ada bottle holder kecil sama wadah-wadah kecil lah, sama speaker ya, gitu. Terus ada ini nih pegangannya. Nah buat joknya teman-teman ya, ini belakangnya udah ada. Oh jadi harus dua nih. Jadi di belakang ini ada seat beltnya, dia bisa ditekuk gini. Nah ini kayak gini. Oke, nah terus ada headrestnya kiri kanan. Kiri sama kanan tengah nggak ada. Joknya ya agak-agak sedikit nanggung, tapi kemiringannya, tapi ya nggak apa-apa lah karena depannya lega ya. Jadi orang tuh bisa agak gini lah, kayak kalau malas agak kayak gini. Tapi tentu saja harus pakai seat belt ya teman-teman ya. Jangan nggak pakai. Udah ya, nggak ada apa-apa ya. Udah. Seat belt cuma 4. Belakang nggak ada. Terus nggak ada lampu baca. Even di belakang juga. Ini apa nih? Nah, oke. Terus speaker juga ada 2, tapi tadi yang saya ngeh tuh sepertinya nggak ada tweeter. Jadi ya untuk row kedua sih gucop sih. Ayolah, cakep. Jadi kalau keluarga kecil mau bawa mobil kelihatan kecil, tapi kayaknya kalau kita masuk ke dalamnya ya enak aja, cukup aja. Kita buka bagasi ya. Oke, cara buka bagasi belakang tetap pakai kunci. Terus kira teman-teman. Ini kayaknya udah mulai kena nih. Oh mentoknya segini ya. Bagasi ini kayak gini nih, dengan segala pernak-pernik ownernya. Jadi nggak dikurang-kurangin. Terus belakang tuh nggak ada apa-apa ya. Jadi ya udah nggak ada, maksudnya nggak ada apa-apa tuh, nggak ada lampu, nggak ada cantolan. Menurutku cukup luas. Terus dia agak celong ke bawah juga, luas banget. Nih buat naruh macam-macam nih. Komplit nih tuh. Terus ini bisa dibuka, kayaknya ban serepnya dia di dalam atau enggak di bawah. Oh enggak teman-teman, jadi comfort saya di dalam. Jadi di bawah ini ada buat naruh ban serep. Oke loh, mobil sekecil ini ban serepnya masih full size. Terus bagasinya juga kecil-kecil banget, jadi kayaknya cukup lah untuk first car gitu ya. Terus ini ada hand gripnya cuma di sini ya, jadi nggak di sini, nggak di dalam sini tapi di sini. Jadi gini. Buka mesinnya. Gini ya teman-teman. 3 silinder, jadi agak berisik, memang beneran lumayan berisik, noticeable. Walaupun di ini udah ada itu ya, peredam panas sama kebisingan, tapi lumayan berasa sih. Terus 1000 cc, terus dia ya akinya pakai ini, terus kayaknya yang punya tuh open ya, maksudnya telatan gitu loh merawat mobil. Jadi dia juga pakai coolant nih, terus akinya aki yang bagus gitu, terus looknya juga terawat lah ya. Buat konsumsi BBM-nya, oh ya sebelumnya dia ownernya ini pakai bensin swasta. Jadi sejak beli dari dulu, ini tangan pertama udah 10 tahunan jalan, pakainya yang around di minimal around 92 terus gitu. Sekalinya pakai yang around 90 di yang BUMN itu ternyata katanya agak boros, kata ownernya. Nah, agak borosnya berapa saya nggak tahu, tapi selama ini dominan pakai bensin swasta. Nah, terus konsumsi BBM-nya tuh di dalam kota bisa sampai 115, 116 ya, dalam kota tuh. Matic. Luar kota di atas 120. Cuman kayaknya orangnya jarang keluar kota, jadi kayaknya lebih memaksimalkan keiritan konsumsi BBM yang ada di dalam kota. 115, 116. Irit banget teman-teman. Apalagi kalau dibeliin bensin yang bagus ya, mesin stay bersih, terus mobil juga nggak rewel. Ya kurang lebih gitu. Ini kenapa tiba-tiba saya? Mohon maaf. Oke, ya karena mas-mas yang review lagi moody, mas lagi moody. Lagi nggak mood. Emang boleh moody begini? Ya boleh.
Terus ini kameramen kita ya teman-teman. Jadi kalau editannya jelek, yang edit yang edit editor lah yang tentunya disalahin, Mas kameramennya Arya. dong. Nah ini kameramennya. Nah kali ini dia akan test drive first impression Daihatsu Ayla gitu ya. Ini first banget ya? First banget. Oke. Karena kan saya baru bisa bawa mobil ya. Oke. Dan Bis. mobil yang saya coba baru 4. Apa itu? Ya yang pertama Daihatsu Hijet, yang kedua Suzuki APV, ya, yang ketiga Brio. Nah ini 4 nih berarti. Oke. Dari Hijet ke City Car ya, lumayan itu. Lumayan. Dari order lama ke ini. Orde lama masalahnya Hijet itu nyetaternya aja susah banget. Pas itu kondisinya ya, kondisi Oke. Hijet saya. Oke. Bahkan lebih tua daripada saya. Oke. Yaudah Mas, kita ajakin muter-muter. Nanti mainkan mau ngasih first impressionnya seperti apa. Kita mulai dari ini deh, Apa? visibilitas ya. Ya kalau ngomongin visibilitas nggak tahu ya, saya ngerasa sih masih City Car kalau bandingin Brio masih sama sih, maksudnya nggak terlalu susah ngelihatnya ke depan juga, karena ini mobilnya cukup kecil jadi enak aja ngeliat. Cuman masalahnya saya belum kebiasa doang sih. Dari segi apanya? Ya segi konsep berkendaranya pakai ini. Oke. Visibilitas aman ya. Posisi duduk gimana? Karena kan joknya kan joks. Bercanda dong. Joknya kan pocong. Apa sih? Joknya kan pocong. Terus pengaturannya limited juga. Terus setirnya kan belum tilt sama teleskopik juga. Nah, itu gimana tuh? Nemuin posisinya? Jok sih aman, karena saya kan pakai hijet yang sudah terbiasa nggak enak ya. Jadi menurut saya ini masih cukup enak, jauh di atas hijet, jauh. Kalau bandingin sama Brio sih nggak beda jauh sih. Yang Brio yang kemarin saya coba. Terus akses tombol-tombolnya gimana Mas? Tombol-tombol standar sih. Nyalain tip, terus AC, muter-muter AC itu gimana Mas? Ya, kalau AC ya enak-enak aja. Cuman yang bikin kaget tadi itu pas ngegas pertama, getarannya cukup beda. Ya. Mungkin karena 3 silinder. 3 silinder ya. Ya. Cuman gitu doang. Iya. Cuman lebih getar, hijet saya sih getar banget. Nah, Itu sifatnya sangat getar. referensinya emang ini sih old sih. Iya. Kita belok kanan boleh Mas? Oke. Oke, nah, Yang belakang udah mau belok kanan aja. Oke. Terus nanti kita bentar lagi kalau udah belok-belok kita ngomongin handling ya Mas. Oke. Nah, Sebenarnya handling, karena saya belum terlalu cukup mahir buat handling ya sebenarnya. perbandingannya aja sama Berbanding Brio. ya, Brio Satya yang terbaru deh. masih sama aja. Ya mungkin karena saya belum terbiasa ya, makanya buat perbedaan handling dan sebagainya sih nggak terlalu ngefek. Jadi belum bisa Belum ngerasain bisa banget ya. ngerasain bagusnya mobil yang handlingnya oke itu kayak gimana. Menurut saya sih ini karena mobil kecil sih enak. Radius putar tajam juga ya. Ya radius putar tajam, terus saya lebih pede kalau belok-belok ya. Gitu. Terus buat ini Mas, gas-gasannya nih Mas, apa ya? Akselerasinya, feel-feelnya gas dipencet. Gitu-gitu gimana Mas? Kalau gas kalau bandinginnya saya sama terakhir yang saya coba kan Brio ya. Jadi tetap bandinginnya ke Brio. Perbandingan saya sangat sempit ya dibandingkan Anda. Harusnya Anda yang bahas. Cuman nggak jauh beda juga. Saya cuma ngerasa remnya lebih pakem aja. Di? Brio. Oh ini. Oke. Di sini kayak oh ini udah ngerem kayak gitu. Kalau Brio tuh kayak lebih dalam dikit Injakannya ya. jalannya. Oke. Somehow
untuk rem saya lebih suka ini sih. Jadi nggak terlalu susah mikirin kok kayaknya belum ngerem kayak gitu. Suasana kelegaan kabin mas, Ngomongin suasana kelegaan kabin, cocok nggak cocoknya, lega apa enggak, cukup apa enggak gitu. cukup sih cukup, apalagi karena di belakang ya. Kalau saya sebagai passenger di belakang masih lebar, maksudnya kelihatan dari luar tuh mobilnya tuh kayaknya kecil, cuman pas masuk duduk di belakang tuh kerasa masih bisa agak selonjor gitu, jadi lebar walaupun mobilnya kecil. Terus kalau di depan sih karena saya masih ini sih buat bawanya sih nggak, masih enak-enak aja, nggak ngerasa sempit. Consider untuk first car nggak mas? Ya buat first car cukup bisa dikonsiderkan. Jadi emang sudut pandangnya tuh gitu ya. Jadi yang dicari itu orang yang baru bisa bawa mobil terus ditanya ini soal ini cocok jadi first car apa enggak ya gitu ya. Iya. Ya ini menurut saya sih cocok-cocok aja. Apalagi kan masih Matic ya. Iya. Ini Maticnya CVT apa adik? Ini sepertinya AT kalau nggak salah. Mohon diklaim jika salah ya. Tapi kalau nggak salah ini Matic-nya masih AT. Basicnya masih AT. Yang dimana juga badak sekali durability-nya. Harusnya buat becek-becek aman ya. Aman. Cuma saya nggak berani becek. Soalnya bukan mobil saya. Iya. Ya tinggal dibeli aja mas, kan jadi mobilnya Mas Handi nanti. Gitu. Oke, terus penutupan singkat lah. apa? Ya gitu teman-teman. Nah, ya gitu teman-teman. Ya gitu teman-teman. Nanti selanjutnya ditutup oleh Rifki ya. Review singkat ala-ala dari saya. Ngono wae. Ya gitu teman-teman, itu review singkat Daihatsu Alia Gen 1 ya? Tipe mas? Ayla. Kok Alia ya? Aku Alia. tetap ngerasa Alia ya? Itu mantannya siapa itu? Nah. Ayla. Oh Ayla. Daihatsu Ayla Gen 1. Dari saya yang biasanya jadi videografer disuruh bawa mobil. Saya Handi. Nanti dilanjutkan oleh Rifki untuk penutupnya. Oke, thank you. Oke, jadi begitulah review singkat tentang Daihatsu Ayla Matic, terus tahun 2014 first gen. Kita ngomongin minus dulu ya. Minusnya menurutku ya 3 silinder berisik, terus perdemannya mobil kurang, ban belakang terdengar di row kedua tuh lumayan. Nah, yang dimana itu juga masih sangat bisa dimaklumi menurut saya. Cuman kalau misalkan pengen lebih gede pasti custom aja nambahin gedap sendiri gitu-gitu. Nah, untuk plusnya banyak banget. Jadi irit pajaknya 1,2 juta nih, 1,2 1,3 lah. Terus masih tahun baru ya, 2014, spare part banyak, murah, terus tahan banting, 1000 cc, perawatan nggak begitu ribet lah ya, kurang lebih gitu. Terus sangat cocok buat first car under 100 juta, di 70-90 juta lah kurang lebih kayak gitu ya, tergantung kondisi ya, plus minus gitu. Jadi gitu aja ya teman-teman. Terima kasih udah menyimak review dari Daihatsu Ayla. Boleh diklik like-nya kalau berkenan, sama subscribe, sama komen-komen cerita tentang Ayla. Siapa tahu ada yang punya cerita-cerita berkesan tentang mobil ini, gitu aja. Oke, sampai berjumpa di review-review selanjutnya.